ditutup itu sampai 2359, 2400 ditutup. Waktunya sampai hari terakhir tuh kebetulan tidak ada yang mendaftar. Bagian C pemberitahuan, lanjut ke pemungutan suara. Setelah pemungutan suara pada hari H, dilanjutkan dengan rekapitulasi. Rekapitulasi fisik yang dibantu oleh Sirekap nggih. Assalamualaikum, hai teman pemilih. Jumpa lagi pada acara Ngehe, ngobrol enak hidangan informasi kepemiluan bareng Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta. Kali ini bersama saya, Rois Alfianto. Pada episode Ngehe kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang tak kalah seru tentunya. Langsung saja kita sapa Bapak Jati Narendro Pratiknyo Tioso. Beliau adalah Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta. Halo Pak Jati. Ya. Bagaimana Halo Mas kabarnya? Rais. Baik ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Nah, teman pemilih, Pak Jati ini bisa dibilang salah satu komisioner termuda di KPU Kota Surakarta. Beliau alumni dari SMA Negeri 3 Surakarta dan Fakultas Ekonomi Universitas 11 Maret. Baik, langsung saja kita dengar bersama profil singkat dan bagaimana sih Pak ceritanya kok bisa menjadi komisioner di KPU Kota Surakarta? Ya, terima kasih Mas Rois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nah ini, tadi saya izin menjelaskan terkait profil singkat saya. Kebetulan dulu saya sekolah di SMA Negeri 3 Surakarta dan lanjut di akuntansi, jurusan akuntansi Universitas 11 Maret di Fakultas FEB dan lanjut lagi sampai sekarang di S2 Magister Akuntansi Ekonomi 11 Maret juga di kampus yang sama. Ceritanya saya jadi sekarang bisa di sini tuh sebenarnya bermula dari tahun semasa saya masih jadi aktivis ya kebetulan dulu saya aktif di Himpunan Mahasiswa Islam Kota Surakarta. Dulu saya pernah bantu-bantu pas KPU Solo itu masih kepalanya Pak Gus Sulis. Ya, dulu ada tahapan sosialisasi di CFD dulu. Kebetulan kan melibatkan daripada organ mahasiswa dan salah satunya itu Himpunan Mahasiswa Islam. Di situ saya sebagai ketua pelaksana daripada sosialisasi itu. Dan kebetulan saya dulu sama teman-teman membuat sebuah konser kecil-kecilan di CFD Kota Surakarta seperti itu dan cukup meriah. Pertamanya ketertarikannya dari itu. Kemudian berlanjut lagi di pemilu 2019 itu kan ada Pilpres dan juga Pileg itu. Kebetulan saya itu mendapat amanah dari organisasi. Kebetulan dulu ada pemantau pemilihan antara kerjasama daripada Bawaslu RI dan PBHMI. Kebetulan ketika itu saya masih di HMI Batko Jateng DIY di divisi partisipasi pembangunan regional dan diamanai sebagai ketua koordinasi daripada pemantau pemilu daripada regional Jateng DIY. Dan itulah salah satu ketertarikannya kok berlanjut seperti itu. Berlanjut di bidang kepemiluan seperti itu. Pada akhirnya ya ada pembukaan daripada seleksi komisioner ini. Kebetulan sebelum pembukaan seleksi itu saya emang hobi menulis sama membaca buku dan kebetulan saja memang kalau di dunia teman-teman aktivis itu kan diskusinya dan kepenulisannya itu tentang demokrasi dan erat kaitannya juga dengan kepemiluan. Dulu saya menulis beberapa artikel kebetulan di beberapa media, salah satunya itu di Radar Solo yang salah satu judulnya itu perspektif antara
pemilu proporsional terbuka dan tertutup dan dampaknya terhadap ekonomi akar rumput, dan juga perspektif media sosial terhadap penggunaan pemilu di luar negeri, khususnya di Filipina. Dan kebetulan dulu juga pernah juga saya menulis buku terkait dengan sosial media dan politik di era disrupsi seperti itu. Kenapa saya suka menulis? Jadi, dan terkaitannya dengan demokrasi ya, jadi sepanjang saya kuliah di S1 dulu itu, saya itu sering ikut lembaga survei, freelance surveyor ya, survei persepsi demokrasi masyarakat seperti itu. Karena kebetulan kan dari saya freelance itu kan saya mendapatkan ini ya, uang saku tambahan ya daripada proyek-proyek tersebut ya, yang itu saya cukup senang sebenarnya dari itu. Akhirnya kan berlanjut dan masuknya masih di tema yang sama, temanya demokrasi dari itu. Sampai akhirnya yaitu ada informasi pembukaan daripada seleksi komisioner KPU Kota Surakarta. Dan kebetulan saya mendaftar dan saya berjuang di situ ya, berjuang ikut seleksi sama seperti yang lain, dari tes psikologi, kesehatan, CAT, wawancara dengan pansel seperti itu. Ya saya lakukan dengan maksimal. Dan mungkin doa dari teman-teman saya ini baik kepada saya ya, mungkin akhirnya saya jadi itu. Jadi mungkin doa dari teman-teman dan dari keluarga juga cukup membantu saya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu sih. Nah, teman pemilih, kira-kira seperti itu ya success story dan profil singkatnya. Semoga dapat menjadi inspirasi. Siapa tahu ada juga nih dari teman pemilih yang ingin meniti karir di dunia kepemiluan atau sebagai penyelenggara pemilu, menjadi komisioner seperti Pak Jati. Baik Pak Jati, di episode kita kali ini kita ingin ngobrolin tentang divisi teknis penyelenggaraan pemilu. Karena kan tidak semua pihak ya mengetahui apa sih itu teknis penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahapan awal sampai dengan penetapan calon terpilih. Nah, Pak Jati mungkin bisa dijelaskan tugasnya apa aja sih divisi teknis penyelenggaraan pemilu itu? Ya, terima kasih Mas Rois. Tugas divisi teknis penyelenggaraan pemilu itu sendiri, karena kali ini temanya adalah pilkada ya, kita itu memang mengurusi daripada teknis penyelenggaraan pilkada itu sendiri, dari mulai tahapan ya sampai dengan penetapan, sampai dengan penghitungan juga, rekapitulasi. Jadi itu mulainya dari ini, dari tahapannya itu dari pengumuman daripada pemenuhan penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan wali kota dan wali kota Surakarta tahun 2024. Ini pengumuman nomor 173 garis miring PL 02.2 PU garis miring 1372 garis miring 2 tahun 2024. Yang itu dilakukan, kita membuka penyerahan syarat dukungan dari tanggal Rabu sampai dengan Minggu 8 sampai 12 Mei 2024 di Aula Kantor KPU Surakarta, dengan syarat dukungan untuk pasangan calon perseorangan ini adalah minimal 37.316 dukungan yang tersebar paling sedikit di 3 kecamatan di Kota Surakarta. Kebetulan di Kota Surakarta ini ada 5 kecamatan. Kita buka itu. Dan kebetulan juga kita maksimalkan daripada pembukaan daripada bakal calon perseorangan, karena di sejarah di Pilkada Kota Surakarta ini pernah ada pasangan calon perseorangan yang mendaftar. Kita selalu antisipasi mitigasi manajemen resiko daripada setiap pendaftaran. Dan kebetulan sampai ditutup itu sampai 2359 2400 ditutup, waktunya sampai hari terakhir tuh kebetulan tidak ada yang mendaftar dari bakal pasangan calon perseorangan atau independen di Kota Surakarta. Kemudian berlanjutlah dengan dibuka pendaftaran pasangan calon dari gabungan partai politik. Dan kebetulan sampai hari terakhir ada
dua pasangan calon yang mendaftarkan di KPU Kota Surakarta, yaitu yang dari pasangan Bapak Teguh Prakosa dan juga Bapak Bambang Nugroho, dan juga dari pasangan Bapak Respati Ahmad Ardianto dan Ibu Astrid Widayani. Ini adalah dua pasangan calon yang mendaftarkan secara resmi dari gabungan partai politik kepada KPU Kota Surakarta. Dan kita terima pendaftarannya. Kebetulan pendaftaran itu pada hari itu sangat banyak ya pengembyongnya ya, daripada dua paslon ini diterima di KPU dengan baik. Dan setelah kita terima, kita lakukan verifikasi administrasi berkas daripada pasangan calon di situ, dan juga daripada proses pemeriksaan kesehatan daripada pasangan calon. Jadi untuk rikes atau pemeriksaan kesehatan dari pasangan calon itu, dari aturan PKPU kita diminta untuk memilih rumah sakit ya yang sesuai dengan standar daripada PKPU, yang mana dari standar PKPU itu ada beberapa kualifikasi ya, utamanya terkait dengan pemeriksaan kesehatan. Ada banyak kualifikasi daripada narkoba, daripada kesehatan dan lain-lain yang harus dilalui daripada pasangan calon. Dan kebetulan dari aturan itu kita diminta melakukan seleksi dan rekomendasi. Dan kita meminta rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta, yang saat itu merekomendasikan dengan sesuai kriteria yang dimaksud. Itu di Solo salah satunya rumah sakit pemerintah itu yang mampu memenuhi itu adalah Rumah Sakit Muwardi. Karena RSUD Muwardi ini di Kota Solo salah satu-satunya rumah sakit pemerintah yang merupakan tipe A. Tipe A ya, yang ada di Kota Surakarta, yang mampu melakukan pemeriksaan bertahap tersebut. Dan kebetulan ternyata dari beberapa kabupaten lain pun juga memilih RSUD Muwardi seperti itu, karena tipe A juga. Tidak banyak rumah sakit pemerintah ya di Provinsi Jawa Tengah yang setingkat dengan RSUD Muwardi. Akhirnya kita tunjuklah RSUD Muwardi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Selesai pemeriksaan kesehatan, kita juga lakukan verifikasi berkas faktual itu sendiri. Daripada berkas pasangan calon, daripada ijazah, kita lakukan klarifikasi, dan juga dari verifikasi faktual ya dari masing-masing, SMA-nya mana, terus kita datangi SMA-nya, ke kampusnya mana, kita datangi kampusnya, terus syarat dukungannya udah lengkap belum atau dan lain-lain, itu kita verifikasi dengan hati-hati dengan bantuan helpdesk daripada divisi teknis penyelenggaraan. Di situ ada kebetulan saya ini dibantu dengan rekan-rekan divisi teknis penyelenggaraan pemilu yang pekerjaannya sangat bagus dan sangat profesional ya di bidangnya ya. Itu sangat membantu, dan helpdesk itu betul-betul dimanfaatkan oleh LO pasangan calon daripada calon pilkada Kota Surakarta ini, calon pilwalkot ini. LO-nya betul-betul memanfaatkan dengan baik, yang akhirnya selesai daripada pemberkasan itu, berkasnya lengkap dan diterima dengan baik, dan hasilnya semuanya lulus. Dan dilakukan penetapan daripada pasangan calon di Pilwalkot Kota Surakarta. Yang selanjutnya kita juga melakukan proses pengundian nomor urut ya. Kita lakukan proses pengundian nomor urut yang itu dilakukan di salah satu hotel ya, di Kota Surakarta, di daerah Lawean. Dan itu pengundian nomor urut ini juga dalam aturan PKPU-nya nggak boleh asal. Jadi itu ada aturannya dulu, siapa yang mengambil, nggak langsung mengambil nomor urut, tapi mengambil undian daftar urutan siapa dulu yang mengambil nomor urut seperti itu. Nah,
Dari itu akhirnya ada 2 nomor urut ya. Nomor urut 1 yaitu pasangan calon Bapak Teguh Prakosa dan Bapak Bambang Nugroho, dan pasangan nomor urut 2 yaitu Bapak Respati Ahmad Ardianto dan juga Ibu Astrid Widayani. Pasca hal daripada penetapan nomor urut tersebut, kita daripada divisi teknis juga melakukan daripada dana kampanye. Kita melakukan sesuai dengan aturan ya daripada PKPU. Jadi setiap paslon ini diwajibkan untuk membuat dana kampanye sebagai bentuk transparansi kepada publik ya, terkait dengan adanya penggunaan fasilitas dana kampanye. Dan kebetulan dana kampanye di Kota Surakarta itu dibatasi daripada setiap masing-masing pasangan calon, yaitu ada aturannya dari PKPU dan juga disosialisasikan, disepakati oleh kedua pasangan calon yang diundang LO-nya itu datang di aula kantor KPU Kota Surakarta. Dari itu setelah disepakati akhirnya membuat rekening khusus dana kampanye. Rekening khusus dana kampanye dan mulai dilanjutkan dengan lagi LADK, laporan awal dana kampanye. Jumlah laporan awal dana kampanye itu berapa itu dilaporkan juga, diverifikasi kepada kita. Selanjutnya dilakukan juga LPSDK, laporan sumbangan dana kampanye. Jadi ada sistem dari PKPU yang mengatur tentang aturan daripada sumbangan dana kampanye, dan itu kita sosialisasikan dibantu dengan rekan-rekan daripada divisi teknis penyelenggaraan pemilu. Kita juga undang LO juga, kita sosialisasikan dengan baik dan hasilnya juga baik. Sampai akhirnya di akhir itu ada LPPDK kalau dana kampanye itu. LPPDK itu pelaporan dana kampanye yang mana seluruh laporan dana kampanye dari awal sampai akhir itu direkap dan dilaporkan sesuai dengan aturan. Ada formatnya, format pelaporannya itu di Sikadeka, aplikasi Sikadeka, dan dikirimkan kepada KPU Kota Surakarta. Yang selanjutnya KPU Kota Surakarta menunjuk kantor akuntan publik yang kebetulan kita pilih sesuai dengan kriteria dan verifikasi penilaian scoring. Ada scoring yang dibuat sesuai aturan yang mana kita menunjuk KAP itu nggak salah-salah, tapi sesuai dengan metode scoring tersebut. Dan kebetulan yang mendaftar ikut daripada pendaftaran KAP di KPU Kota Surakarta itu ada sangat banyak. Ada sekitar 20-an KAP yang mendaftar di KPU Kota Surakarta. Padahal kita harus memilih 2. Jadi lewat daripada scoring itu sendiri, daripada pengalaman, daripada jarak, daripada pernah melakukan kelengkapan berkas, kelengkapan berkasnya bagaimana, bagus enggak, terus daripada pengalaman melakukan daripada penilaian sebelumnya di pemilu dan pilkada sebelumnya dari tahun kapan, itu menjadi bahan penilaian scoring daripada hal tersebut. Yang akhirnya kita menunjuk 2 kantor akuntan publik. Mohon izin Pak Jati, saya potong sedikit. Kalau kita lihat dari penjelasan Pak Jati tadi kan tahapannya cukup panjang ya untuk divisi teknis penyelenggaraan ini, mulai dari pengumuman, pendaftaran bakal calon perseorangan, terus pencalonan bakal calon wali kota dan wakil wali kota, kemudian masuk ke dana kampanye. Nah, setelah itu masih ada berapa lagi nih kira-kira tahapan yang akan dilalui di divisi teknis? Ya, ya memang di divisi teknis ini kerjanya banyak, Mas. Ya, mohon dimaklumi. Jadi kalau dijelaskan memang agak panjang dan saya persingkat ya. Setelah itu masih ada persiapan daripada pemungutan suara yaitu melalui BIMTEK, pembagian buku saku, simulasi pemungutan suara yang kita lakukan di SMA Negeri 1 Sidokare, SMA 1 Kristen. Terus dari itu
Selanjutnya setelah pemungutan suara yaitu penghitungan suara di tingkat TPS atau KPPS. Setelah itu ada rekapitulasi fisik dan si rekap ya di tingkat kecamatan, selanjutnya di tingkat kota. Karena kita juga mengurus terkait dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur ya di Provinsi Jawa Tengah, kita juga melakukan menyerahkan ya hasil daripada rekapitulasi dan pemungutan itu sendiri ke tingkat provinsi, yaitu di Provinsi Jawa Tengah di KPU ya, dan kita mengikuti juga daripada rekapitulasi yang diadakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Begitu Mas Rois. Baik, kalau boleh saya rangkum begitu ya, dari serangkaian tahapan panjang ya, itu tugas dari Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu itu dimulai dari pencalonan, kemudian pelaporan dana kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi, penghitungan perolehan suara, dan penetapan calon terpilih. Begitu ya, Ya, betul. Tadi kan belum dijelaskan ya terkait dengan setelah rekapitulasi ya. Setelah rekapitulasi ada masa jeda di mana pasangan calon itu boleh melakukan gugatan apabila tidak puas dengan proses daripada tahapan pilkada yang dilakukan oleh KPU Surakarta itu di Mahkamah Konstitusi ya. Setelah karena di KPU Kota Surakarta itu sampai masa jeda itu tidak ada gugatan terkait di Mahkamah Konstitusi ya, akhirnya kita lakukan penetapan. Setelah penetapan berkas kita kirim ke DPRD Kota Surakarta untuk dilakukan pelantikan seperti itu. Berarti di KPU Kota Surakarta sendiri tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi? Ya, alhamdulillah nggak ada Mas. Baik. Oke. Teman pemilih, ternyata panjang juga ya tugas dari Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu itu. Tadi disebutkan Pak Jati mulai dari pencalonan sampai dengan penetapan calon terpilih. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Jati, penyelenggara pemilu itu kan mulai dari tingkat PPK, PPS, kemudian KPPS ya, itu kan jumlahnya banyak sekali. Kemudian dari mereka itu kan juga tidak semuanya berpengalaman ya, atau mungkin ada yang baru juga nih, belum pernah mengikuti atau menjadi penyelenggara pemilu. Nah, bagaimana sih Pak tugas Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu itu untuk mempersiapkan penyelenggara pemilu atau badan ad hoc yang ada di bawah ini agar dapat secara detail menguasai tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu, dan juga bisa menyamakan persepsi biar regulasi yang diturunkan dari KPU RI sana bisa sama gitu persepsinya sampai di tingkat bawah ya, sampai tingkat KPPS sebagai garda terdepan nih penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Seperti apa Pak Jati? Ya, sebetulnya kalau di Surakarta ini kita beruntung karena kita ada di zona perkotaan ya. Di sini antusiasme masyarakat yang ingin jadi penyelenggara itu sangat baik, sangat bagus. Contoh di pemilu kemarin itu di salah satu KPPS itu di Banjarsari itu, salah satu KPPS-nya itu ada yang doktor itu, lulusan S3, dosen itu jadi KPPS. Kebetulan saya yang melantik. Tak pikir itu tamu undangan. Ternyata beliau itu membacakan ikrar sebagai KPPS. Beliau itu jadi KPPS di salah satu TPS di Banjarsari. Yang kedua, tentu saja sebetulnya dari proses yang diturunkan dari KPU RI dan KPU provinsi itu kan sangat bagus ya. Itu udah ada buku panduan, udah ada materi BIMTEK dalam bentuk PPT ataupun juga materi PKPU. Ada juga simulasi, kita lakukan simulasi kemarin ya di SMA Kristen 1 Sitokare untuk menyamakan persepsi biar satu persepsi juga ya. Dan kita juga sering melakukan BIMTEK tambahan utamanya terhadap Loksus. Kita kan ada Loksus di
LP nggih, di Rutan nggih dan juga di Gria PMI Mojosongo. Itu khusus Loksus kita kasih BIMTEK tambahan. Selain itu kita ada juga grup WhatsApp ya pasca daripada BIMTEK berjenjang itu sendiri, pasca simulasi apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan itu bisa secara online, secara daring ya melalui WhatsApp, kita bisa telepon-teleponan dengan teman-teman PPS nih ataupun dengan teman-teman PPK nih, yang mana dari teman-teman KPPS biasanya menelpon dulu kepada teman-teman PPS atau PPK, nanti dilanjut kepada kita. Tetapi beruntungnya memang rekan-rekan badan ad hoc di KPU Kota Surakarta itu rata-rata pinter-pinter semua. Rata-rata pinter-pinter semua. Walaupun ada yang berpengalaman, ada yang tidak berpengalaman, tapi rata-rata memang pinter, saya akui pinter. Dan banyak juga yang pengalamannya itu malah di bidang kepemiluan jauh lebih senior daripada saya. Di beberapa PPS itu ada beberapa PPS yang sebelumnya pernah beberapa kali jadi PPK di beberapa pilkada pemilu-pemilu sebelumnya. Saya masih SMP pun udah ada yang pernah jadi PPK, udah ada pernah jadi PPS. Berarti pengalamannya sudah ya banyak ya. banyak. Terus bagaimana dengan yang baru-baru kan juga terkait pembatasan usia ya, otomatis kan yang sudah berpengalaman akan tereliminasi nih, digantikan regenerasi teman-teman yang baru nih. Bagaimana untuk menyiapkan penyelenggara pemilu atau badan ad hoc yang belum punya pengalaman ini, Pak? Ya, ini sebenarnya dari waktu mulai turunnya PKPU, BIMTEK sampai dengan pemungutan suara itu waktunya sangat cukup untuk belajar. Dan ketika kita lakukan BIMTEK berjenjang, kita lakukan simulasi. Kebetulan di KPU Surakarta ini selain kita lakukan simulasi, kita juga bikin video simulasi untuk pilkada ini. Kita sengaja bikin video simulasi, dan video simulasi itu untuk menyamakan persepsi. Ada translate di bawahnya itu. Misal tahapan pertama pemilih datang, terus membawa surat C pemberitahuan, itu ada tertulis seperti itu, step-stepnya sampai dia keluar daripada TPS itu ada. Dan itu untuk pemungutan itu kita satu persepsikan seperti itu. Dan saya pikir BIMTEK-nya kita juga nggak cuma satu kali kan di KPU Surakarta ini, beberapa kali kita adakan BIMTEK, dan alhamdulillah juga hasil akhirnya juga bagus kok. Di KPU Kota Surakarta ini kan berjalan lancar ya, tidak ada problematika seperti itu ya. Saya pikir at least ini akan berjalan dengan baik. Saya percaya seperti itu dari awal, karena ketika pemilu aja bisa berhasil ya, pemilu itu kan jauh lebih susah penanganannya daripada pilkada. Kalau pilkada kan 2 calon, kalau pemilu kan banyak ya, ada caleg-caleg kan, tiap dapil kan banyak, terus jumlah kotak suara dan surat suaranya juga lebih banyak. Itu di KPU Surakarta aja bisa selesai. Saya pikir dari awal saya tanamkan kepercayaan kepada teman-teman badan ad hoc, kita saling percaya bahwasanya pilkada pasti lancar karena pemilu itu lancar, seperti itu Mas Royce. Baik, berarti dengan cara simulasi ya Pak ya, tadi ya disinggung terkait simulasi tadi. Apa sih Pak yang disimulasikan sebenarnya? Apakah tata caranya, ataukah penggunaan aplikasinya, atau seperti apa Pak simulasi yang dimaksud tadi? Ya, semua Mas Royce. Jadi kan sebenarnya daripada pemilu ke pilkada kan ada beberapa sedikit perbedaan ya, terkait dengan TPS, terkait dengan pengisian C hasil ya, yang mana nggak boleh ditipek kan, apa yang di aturan terbaru untuk pilkada kan nggak boleh ditipek. Kita juga sosialisasikan itu, disimulasikan, mereka mengerjakan juga. Sirikapnya juga beda, kalau dulu kan dipegang daripada divisi teknis kalau di pilkada ini kan dipegang daripada divisi rendatin, seperti itu. Dan di pilkada ini kan nggak ada persentase tabulasinya kan, kalau di pemilu kan dulu juga ada. Sekarang kan sifatnya dokumentasi dan transparansi ya, seperti itu. Ya, perbedaan-perbedaan itu
dengan simulasi itu kita undang semua daripada teman-teman PPS dan juga PPK, dan kita buatkan video simulasi yang kita sebar di YouTube dan kita salurkan linknya kepada teman-teman KPPS, yaitu sebagai materi bahan untuk menyamakan persepsi daripada rekan-rekan badan ad hoc. Tapi saya pikir untuk Kota Surakarta badan ad hocnya emang pinter-pinter sih seperti itu. Berarti simulasi tadi sangat efektif ya Pak ya untuk teman-teman di bawah untuk mempelajari bagaimana tata cara pemungutan, penghitungan sampai rekapitulasi ya. Iya, sangat efektif Mas Rois. Nah, tadi Pak Jati juga menyinggung terkait Sirekap. Sebenarnya teman pemilih juga pasti banyak bertanya nih. Iya. Pemilu yang kita selenggarakan ini, baik pemilihan juga itu masih menggunakan dilaksanakan secara manual atau digital. Kok ada Sirekap tapi juga pemilih datang ke TPS untuk mencoblos secara manual. Nah, bisa dijelaskan nggak Pak Jati? Ya, terima kasih Mas Rois. Jadi sifatnya Sirekap ini di dalam pemilihan ya, di pemilu itu adalah tertulis di PKPU itu adalah sebagai alat bantu nggih. Tertulis di PKPU sebagai alat bantu, dan rekapitulasinya tetap rekapitulasi fisik. Cuma digunakan aplikasi Sirekap untuk membantu daripada proses rekapitulasi berjenjang dan juga proses transparansi publik seperti itu. Jadi dengan Sirekap ini sendiri tidak hanya masyarakat yang datang TPS yang bisa mengerti hasil daripada pemilihan tiap-tiap TPS itu sendiri dan tiap-tiap kecamatan lurahan, tetapi seluruh nasional itu bisa mengakses daripada rekapitulasinya seperti apa. Itu kan proses transparansi ya. Walaupun kita sendiri di dalam proses rekapitulasi itu udah melakukan dengan live streaming, kita undang saksi-saksi dari parpol, ada juga dari Bawaslu, kalau di TPS PTPS, kalau di Kecamatan Tatapan Wascam, dan kita juga ada aturan menempel daripada CHC salinan di papan pengumuman, diumumkan di kelurahan juga wajib ditempel, di kecamatan juga wajib ditempel seperti itu. Dan dengan proses yang sedemikian terbuka itu sendiri, Sirekap itu menambah keterbukaan itu lagi dan mempermudah juga sih sebenarnya daripada proses rekapitulasi itu sendiri. Oke, lalu bagaimana anggapan masyarakat ya? Kalau dengan penggunaan teknologi itu kan bisa saja dimanipulasi gitu datanya. Nah itu seperti apa Pak menanggapi isu tersebut? Ya, jadi begini Mas Rois. Proses daripada penghitungan suara ataupun rekapitulasi itu sendiri sangat terbuka. Di tingkat TPS misalnya, semua masyarakat wilayah di TPS itu bisa berkumpul di situ. Bisa menyaksikan bareng-bareng proses penghitungannya. Suara-suaranya coblos yang mana, masyarakat juga bisa tahu, langsung melihat, nggak pakai aplikasi malah live di situ, live pakai fisik ya, langsung bisa melihat di situ. Dan itu saksi parpol juga ada kalau di pemilu, saksi paslon juga ada kalau di pilkada. Itu semua itu mereka bisa melakukan keberatan kalau semisal ada proses-proses atau yang mereka anggap tidak sesuai seperti itu, bisa melakukan keberatan di situ. Itu di tingkat TPS. Setelah itu mereka kan tanda tangan di C hasil ya, dan mereka mendapatkan dari tiap-tiap saksi paslon itu mendapatkan C hasil salinan, dan itu sendiri mereka diperbolehkan memvideokan juga mendokumentasikan secara foto seperti itu hasil-hasilnya seperti apa. Setelah itu ada rekapitulasi di tingkat kecamatan, yang mana rekapitulasinya dibagi dari mulai satu kelurahan ke kelurahan yang lain seperti itu di tingkat kecamatan itu. Di tingkat kecamatan itu dari saksi paslon boleh mengajukan keberatan ataupun hitung ulang lagi kalau semisal ada data yang tidak cocok dengan hasil dari data mereka. Itu diperbolehkan. Buka kotak suara, hitung surat suara lagi, boleh, diperbolehkan. Jadi sedemikian terbuka, dan itu masih
kita live streaming kan juga. Kita masih live streaming kan, masyarakat luas bisa memantau, bisa melihat secara live streaming ya daripada media sosial dari tiap-tiap rekapitulasi di tingkat kecamatan itu. Terus masih ada lagi Sirekap seperti itu. Selanjutnya di tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten itu ataupun di tingkat kota itu masyarakat juga melihat secara live streaming, dan saksi dari paslon ataupun saksi dari parpol ya itu juga bisa mengajukan keberatan kalau misal hasil daripada data mereka itu tidak sama dengan yang ada Di C hasil ya. dari C hasil seperti itu. Kan ada data dari Bawaslu juga ya, itu disamakan di situ. Itu terbuka, kita membuka yang namanya rapat pleno. Pleno kan kesepakatan bersama ya, apa namanya daripada hasilnya udah sesuai belum, itu kan disesuaikan semua ya, apa namanya sudah hasilnya cocok nggak dengan data yang daripada Bawaslu, dari parpol, daripada itu semuanya bisa melihat, masyarakat juga bisa melihat. PPK, PPS semua kita undang di rapat pleno tingkat kabupaten kota. Bawaslu kita undang. Di situ dilakukan secara rekapitulasi secara terbuka. Setelah itu selesai, di rekap kota itu selesai, masih ada rekap untuk gubernur itu sendiri, masih ada rekap di tingkat provinsi seperti itu. Tingkat provinsi ada tidak puas bisa mempertanyakan hasil daripada kabupaten kota, karena kabupaten kota juga diundang di situ, dan saksi paslon juga diundang untuk menyatakan setuju atau enggak terhadap hasilnya ya itu sendiri, dan juga tanda tangan juga di situ. Pasca itu masih ada dibuka yang namanya gugatan dari Mahkamah Konstitusi. Tingkat kota itu kalau ada ketidakpuasan terhadap proses bisa melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Semisal ada yang tidak sesuai dengan apa ya, itu kan bisa digugat di situ, dan itu diperbolehkan gugatannya. Kan proses-proses itu dari pemungutan dari tingkatan TPS dan perhitungan tingkatan TPS sampai di tingkatan kota itu kan terbuka semua. Di setiap jenjang itu terbuka daripada saksi Masyarakat paslon bisa mengakses ya melalui ya, ya. Saksi paslon bisa menyatakan keberatan di tiap tingkatan. Jadi berjenjang, enggak di tiap TPS bisa melakukan keberatan, di tingkat itu di tingkat kecamatan bisa, di tingkat kabupaten juga bisa. Jadi di tiap rekapitulasi rapat pleno itu bisa melakukan keberatan, dan itu saya pikir semua masyarakat juga menyaksikan seperti itu. Baik, berarti bisa dibilang Sirekap ini tuh menggabungkan antara penggunaan aplikasi teknologi informasi dan juga secara manual ya. Jadi kan hasilnya kan juga bisa dilihat ya, Iya, betul. melalui website maupun secara fisik gitu ya. Ya. Nah, di era keterbukaan informasi, terus revolusi industri 4.0 ini, kedepannya bagaimana Pak? Apakah pemilu ini bisa lebih disederhanakan lagi? Kalau saat ini kan kita masih kayak hybrid gitu ya, antara penggunaan Sirekap dan juga rekap berjenjangnya yang secara fisik. Nah, apakah nggak menutup kemungkinan ke depan pemilu itu lebih sederhana lagi, cukup dengan aplikasinya saja, e-voting misalnya? Nah, seperti apa Pak Jati? Ya, kalau terkait dengan hal itu sebenarnya tupoksi dari KPU Kabupaten Kota adalah mengikuti tupoksi menjadi pelaksana daripada aturan yang dibuat oleh Pemerintah pusat. undang-undang ya, pemerintah pusat, antara KPU RI dengan Komisi 2 DPR RI yang melakukan rapat dengar pendapat ya daripada pembuatan undang-undang itu sendiri, yang PKPU juga dikonsultasikan kan ke Komisi 2 DPR RI seperti apa itunya juga. Dan kita itu sendiri di KPU Kabupaten Kota adalah pelaksana. Jadi kita sebenarnya mengikuti aturan yang undang-undang yang berlaku, ya kita ikuti sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten kota. Kita ikuti apa saja aturan yang berlaku yang disesuaikan undang-undang, karena kan
dasar kita melakukan penyelenggaraannya apalagi teknis itu adalah yaitu PKPU dan juga undang-undang seperti itu. Kalau menurut pendapat pribadi Pak Jati sendiri nih, ke depan bisa nggak sih di negara kita ini menjalankan menjalankan pemilu secara e-voting gitu? Mengingat perkembangan teknologi saat ini ya, kan seperti itu kan juga kebutuhan ya. Masyarakat mungkin sudah penguasaan teknologinya sudah tinggi misalnya. Jadi apakah juga diikuti dengan ini menurut pendapat pribadi? Oh, pendapat pribadi ya. Kalau saya melihat di luar negeri ya. Di luar negeri itu Indonesia ini salah satu negara yang maju dalam bentuk sistem pemilunya, dalam bentuk sistem pemungutan suaranya. Yang mana satu hari selesai pemungutan dan ketika pemilu ya sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, masyarakat bisa menerima dan suksesi demokrasi itu berjalan semut, berjalan lancar dan juga halus gitu. Banyak contoh di luar negeri ya, suksesi demokrasi itu tidak berjalan dengan lancar seperti itu. Dan salah satu kenapa suksesi demokrasi di Indonesia itu bisa berjalan lancar, karena melibatkan masyarakat yang banyak. Pelibatan masyarakat di dalam sistem demokrasi itu sendiri, kalau saya baca bukunya Idea Handbook ya, yang dari Sweden itu sendiri, memang pelibatan masyarakat ke dalam penyelenggaraan pemilu itu sendiri, itu memang prosesnya itu membutuhkan kos politik yang besar seperti itu, kos politik yang besar, dana penyelenggaraan yang besar. Tetapi hasilnya bahwa sistem keterpilihan daripada suksesi demokrasi itu bisa diterima oleh masyarakat secara luas seperti itu. Dan itu yang lebih mahal, saya pikir. Yang lebih mahal adalah legitimasinya ya Pak ya? Legitimasi bahwasanya sistem itu bisa diterima oleh masyarakat secara luas, karena mereka dilibatkan di tiap-tiap TPS. Di pilkada 600 orang, ada 7 TPS. Ada 7 orang KPPS ya, maksud saya. 7 orang KPPS itu kan dari warga sekitar sendiri. Ada PAM TPS, ada PTPS seperti itu. Itu kan pelibatan one man one vote dari sistem bahwasanya suara Tuhan, suara rakyat itu ya benar-benar ada di situ. Makanya masyarakat saya pikir bisa menerima dari legitimasi sistem pemilu itu dengan adanya pelibatan masyarakat. Dan saya lihat dengan sistem rekapitulasi fisik ini berjalan bertahun-tahun di Indonesia, itu hasilnya sangat bagus kok. Dan ya ini saya pikir rekapitulasi fisik harus tetap ada, karena itu adalah legitimasi daripada masyarakat dalam keterlibatannya dalam sistem demokrasi seperti itu. Baik Pak Jati, pertanyaan terakhir ya ini ya. Iya. Dari kita kan sudah melalui serangkaian tahapan ya, baik pemilu maupun pilkada ya kemarin. Itu apa sih Pak kelebihan dan kekurangannya, dan apa saja yang perlu ditingkatkan terhadap penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kita kemarin itu? Singkat saja, monggo. Ya, saya pikir penyelenggaraan pemilu dan pilkada kita sudah sangat bagus ya, berjalan lancar. Apa yang perlu ditingkatkan itu, saya pikir kalau kemarin pemilu dan pilkada waktunya berdekatan, sangat berdekatan. Yang akhirnya persiapan dari penyelenggara itu di proses pemilu itu langsung
ke pilkada itu nggak ada jeda sama sekali, nggak ada jeda sama sekali. Maraton gitu ya Pak? Maraton, betul-betul maraton, betul-betul maraton. Dan ya tapi emang itulah tugas daripada penyelenggara negara, penyelenggara pemilu, KPU. Tugas KPU ya maraton seperti itu, ya nggak masalah seperti itu. Cuma saya pikir kalau ada sedikit jeda waktu, itu saya pikir persiapannya bisa menjadi lebih baik ya. Persiapan daripada pilkada itu bisa menjadi lebih baik karena ya kita lihat emang berjalan lancar. Cuma kalau ada sedikit jeda waktu ya itu kan otomatis hasilnya juga pasti lebih meningkat ya, entah itu partisipasinya atau yang lain. Saya pikir seperti itu. Baik, sangat menarik dan informatif sekali kita kali ini. Pak Jati, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Teman pemilih, semoga memberikan inspirasi ya kepada teman pemilih sekalian. Baik, teman pemilih, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa pada episode ngehek berikutnya. Lagi ngehek, dikejar hantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Makasih Pak Jati. Terima kasih Mas Wes.